Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Logos dari HKBP Limo. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 13 Juli 2022 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nas renungan hari ini merupakan kisah dari Yesus yang menyembuhkan seorang penyakit lumpuh di Kapernaum. Ketika Yesus sedang datang untuk mengajar di Kapernaum, lalu orang banyak datang berkerumun untuk mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan oleh Yesus. Di antaranya ada orang lumpuh dan teman-temannya yang ingin juga berjumpa dan bertemu dengan Yesus. Selain untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus, mereka pun ingin supaya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus. Tetapi akibat kerumunan orang banyak yang sedang mendengarkan Yesus mengajar, mereka sulit untuk menemui Yesus. Sampai akhirnya mereka membuka atap rumah atau sinagogi di mana Yesus sedang mengajar untuk memasukkan, untuk menurunkan orang lumpuh ini bisa bertemu berjumpa dengan Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, ketika Yesus melihat orang lumpuh itu terbaring dalam tilamnya, maka Yesus pun berkata kepadanya, "Hai, dosamu telah diampuni." Tetapi pada saat itu, dari antara orang-orang banyak yang mendengar itu, ada di antaranya ahli-ahli Taurat juga sedang mendengarkan Yesus mengajar. Ketika mereka mendengarkan Yesus berkata demikian, bahwa dosamu sudah diampuni, maka mereka berpikir Yesus sedang menghujat Allah. Sebab bagi mereka tidak seorang pun yang bisa berkuasa untuk mengampuni dosa seseorang selain daripada Allah sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Itu sebabnya Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya kepada orang lumpuh, "Hai anak, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh dan ia bangkit, lalu berjalan keluar dan pulang ke rumahnya. Dia disembuhkan oleh Yesus. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan, dari renungan hari ini kita bisa belajar ternyata jabatan, profesi, kedudukan atau status tidak menjamin, tidak memastikan, bahkan mungkin tidak mencerminkan apakah dia benar-benar mengenal, apakah dia sungguh-sungguh percaya, apakah dia sungguh-sungguh menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Ahli Taurat yang setiap harinya hidupnya dekat dengan Taurat Tuhan, paham betul apa yang ada dalam Alkitab orang Yahudi atau dalam Taurat orang Yahudi. Sangat paham. Mereka menguasai itu, bahkan mengajarkannya kepada orang-orang Yahudi, orang banyak pada masa itu. Tetapi itu tidak menjadi jaminan dan kepastian bahwa mereka benar-benar percaya kepada Allah, benar-benar percaya kepada firman Allah, benar-benar mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Sementara ada orang yang sedang lemah, yang penuh pergumulan, sakit lumpuh, menahun lamanya. Dia percaya. Itu sebabnya dengan bantuan 4 orang yang menandunya, menggotongnya, untuk sampai dan berjumpa dengan Yesus, dia beroleh kesembuhan, dia beroleh keselamatan, bahkan dosanya pun diampuni. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang begitu indah dari firman Tuhan yang kita terima hari ini, kita harus bangun dari pemahaman yang demikian. Siapa, bagaimana kondisi hidup kita hari ini, kita tidak perlu ragu. Kita harus bangun.
Kita tidak perlu khawatir tentang semua janji Tuhan yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Pertanyaannya, percayakah kita akan hal itu? Firman Tuhan ini mengajak kita bahwa bagaimana orang lumpuh itu sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, kepada perkataan Yesus, kepada kuasa Yesus. Maka kita pun diajak untuk percaya dan mempercayakan diri tanpa ragu dan tanpa khawatir sedikit pun untuk setiap firman Tuhan, untuk setiap perkataan Allah yang telah diilhamkannya, yang telah dituliskan oleh Alkitab. Asal kita mau menerimanya dengan ikhlas, mau menerimanya dengan tulus, mau mengimaninya dan mau melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita mau taat dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji kemenangan Tuhan. Bukan hanya melihat, tapi kita akan merasakan dan menikmati betapa firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, dan memenangkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, setelah Tuhan menjaga, merawat, dan memelihara hidup kami sepanjang dalam pembaringan kami di malam hari ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kami nafas hidup, pengharapan, iman dan sukacita yang baru untuk menikmati karya-karya Tuhan lewat aktivitas kami untuk satu hari ini. Kami sungguh bersyukur dan sangat diberkati untuk memulai hari ini. Tuhan memberikan kami firman-Mu, firman kehidupan yang membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan harap kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak melihat siapa dan bagaimana kondisi kami hari ini. Tuhan memberikan firman-Mu untuk membangkitkan, memulihkan, dan menyembuhkan serta memenangkan hidup kami dari seluruh pergumulan, bahkan dari seluruh dosa-dosa kami. Karena kami tahu dan percaya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kami dari seluruh penyakit-penyakit dosa-dosa kami dan memulihkan serta memenangkan hidup kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Karena itu kami mau dituntun oleh firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau dengan tulus, dengan ikhlas menerima firman Tuhan, mengimaninya dan mempercayainya, bahkan menghidupinya serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk hari ini, untuk setiap apa yang akan kami kerjakan. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, yang mengajar kami, sehingga setiap perkataan, tindakan, perbuatan, dan pekerjaan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan dan kemurahan hati-Mu. Cukupkan untuk setiap apa yang kami butuhkan dan kami perlukan hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan menuntun, memimpin, dan menyertai hidup, pekerjaan, dan perjalanan mereka hari ini. Berkati keluarga, anak-anak, saudara, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami, dan seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikian renungan untuk hari ini kami dari HKBP Limo menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.